Di belakang saya ini adalah Candi Bajangratu. Candi Bajangratu ini merupakan sebuah candi yang terletak di Trawulan Mojokerto. Candi ini dinamakan Bajangratu karena candi ini merupakan candi penerimaan dari Raja Majapahit yang pada saat itu dia diangkat atau menjadi raja pada usia yang masih bajang atau masih muda. Makanya candi ini dinamakan Candi Bajangratu. Gapura Bajangratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajangratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Menurut gaya arsitekturnya, gapura ini berbentuk padu raksa. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura terbesar pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestari Peninggalan Purbakala Mojokerto, candi atau gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam Kitab Negara Kertagama disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka, sekitar tahun 1328 Masehi. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan pelepasan. Sampai sekarang di daerah Trawulan masih menjadi suatu kebudayaan. Jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Menurut sejarah, penamaan Bajangratu dalam bahasa Jawa berarti raja atau bangsawan yang kecil atau kerdil atau cacat. Dari arti nama tersebut, gapura ini dikaitkan penduduk setempat dengan Raja Jayanegara, yakni Raja kedua Majapahit. Dan tulisan dalam serat para raton ditambah legenda masyarakat disebutkan bahwa ketika dinobatkan menjadi raja, usia Jayanegara masih sangat muda atau masih bujang atau masih bajang, sehingga diduga gapura ini kemudian diberi sebutan Ratu Bajang atau Bajangratu. Ini diartikan berarti pada waktu itu Jayanegara merupakan raja yang masih kecil atau raja cilik. Jika berdasarkan legenda setempat, dipercaya bahwa ketika kecil Raja Jayanegara terjatuh di gapura ini dan mengakibatkan cacat pada tubuhnya, sehingga ia diberi nama Bajangratu atau Raja Cacat. Sejarawan mengkaitkan gapura ini dengan Sringgapura, Sringgapura, Sri Ranggapura atau Kapopongan di Antawulan atau Trawulan, sebuah tempat suci yang disebutkan dalam Kakawin Negara Kertagama. Di situ disebutkan bahwa setelah meninggal pada tahun 1250 Saka, sekitar 1328 Masehi, tempat tersebut dipersembahkan untuk arwah Jayanegara yang wafat. Jayanegara didarmakan di Kapopongan serta dikukuhkan di Antawulan yang kini disebut dengan Trawulan. Reruntuhan bekas candi tempat Jayanegara didarmakan tidak ditemukan. Yang tersisa tinggal gapura padu raksa ini dan fondasi bekas pagar. Penyebutan Bajangratu muncul pertama kali dalam Audit Kundig Voorslag atau disingkat OV tahun 1915. Dari struktur bangunan menurut buku dari DRS I Gede Bagus L. Arwana, dilihat dari bentuknya gapura ini atau candi ini merupakan bangunan pintu gerbang tipe padu raksa, yakni gapura yang beratap. Secara fisik keseluruhan candi ini dibuat dari batu bata merah, kecuali lantai tangga serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Berdiri di ketinggian 41,49 meter dari permukaan laut, dengan orientasi mengarah ke timur laut dan tenggara.
Denah candi berbentuk segi empat, berukuran kurang lebih 11,5 kali 10,5 meter dengan tinggi 16,5 meter. Lorong pintu masuk selebar 1,4 meter. Dan secara vertikal, bangunan ini mempunyai 3 bagian, yakni kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Ada semacam sayap dan pagar tembok di kedua sisinya. Kaki gapura sepanjang 2,48 meter. Struktur kaki tersebut terdiri dari bingkai bawah, badan kaki, dan bingkai atas. Bingkai-bingkai ini hanya terdiri dari susunan jumlah pelipit rata dan berbingkai bentuk gentar. Pada sudut-sudut kaki terdapat hiasan sederhana, kecuali pada sudut kiri depan dihias relief menggambarkan cerita Sri Tanjung. Di bagian tubuh di atas ambang pintu ada relief hiasan kala dengan relief hiasan sulur-suluran, dan bagian atapnya terdapat relief hiasan rumit berupa kepala kala diapit singa, relief matahari yang merupakan lambang kerajaan Majapahit, naga berkaki, kepala Garuda, dan relief bermata satu atau monocycle cyclops. Fungsi relief tersebut dalam kepercayaan budaya Majapahit adalah sebagai pelindung dan penolak mara bahaya. Pada sayap kanan ada relief cerita Ramayana. Menurut lokasinya, Candi Bajang Ratu terletak relatif jauh, yakni 2 km dari pusat kanal perairan Majapahit di sebelah timur. Saat ini berada di dusun Keraton, Desa Temon, berjarak cukup dekat dengan Candi Tikus. Alasan pemilihan lokasi ini oleh arsitek kerajaan Majapahit mungkin untuk memperoleh ketenangan dan kedekatan dengan alam, namun masih terkontrol, yakni dengan bukti adanya kanal melintang di sebelah depan candi yang berjarak kurang lebih 200 meter yang langsung menuju bagian tengah sistem kanal Majapahit. Ini menunjukkan hubungan erat dengan daerah pusat kota Majapahit. Di sekitar lokasi Gapura Bajang Ratu di Trowulan tersimpan banyak peninggalan bersejarah lainnya. Dari zaman keemasan saat kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang disegani di muka bumi. Penelitian dan pelestarian. Pendirian Candi Bajang Ratu sendiri tidak diketahui dengan pasti. Tetapi berdasarkan relief yang terdapat di bangunan tersebut, diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-13 sampai ke-14. Candi ini selesai dipugar dan diresmikan pada tahun 1992 oleh Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari segi kepercayaan lokal, pengaruh kebudayaan besar Majapahit masih terasa dalam kepercayaan masyarakat di Trowulan. Menurut kepercayaan lokal, adalah suatu pamali bagi seorang pejabat pemerintahan untuk melintasi atau memasuki pintu gerbang Candi Bajang Ratu, karena dipercayai hal tersebut bisa mendatangkan nasib buruk. Itu tadi sepintas tentang sejarah, arsitektur, serta kepercayaan lokal tentang Candi Bajang Ratu. Terima kasih telah menonton video dari Pak Budaya. Sampai ketemu di pembahasan tentang candi berikutnya. Saya Pak A, wassalam.